Kembali lagi di soal fisika tryout untuk persiapan KUS kelas 12. Kita lanjut soal nomor 4. Satelit Helios 1 dan Helios 2 mengorbit bumi dengan perbandingan jari-jarinya 4:9, serta perbandingan massa Helios 1 dan 2 adalah 4:9 juga. Jika lintasan orbit satelit tersebut melingkar, berapa perbandingan periode satelit Helios 1 dan Helios 2? Apakah A, B 4:27, C, D 27/4, atau K, E? Ini ada 5 option yang untuk mencari perbandingan periode satelit 1 dan 2. Kita gunakan hukum Kepler 3 tentang peredaran benda langit. Bunyi hukum Keplernya adalah T1 per T2 pangkat 2 sama dengan R1 per R2 pangkat 3. Kita assign untuk 1 itu Helios 1 dan 2 itu Helios 2. Untuk T adalah simbol dari periode, sedangkan R adalah simbol dari lintasan, jari-jari lintasan orbit. Meskipun lintasan orbit sebenarnya berupa elips, namun dapat dianggap sebagai lingkaran sehingga dapat digunakan jari-jari rata-ratanya saja. Kita masukkan angka-angkanya. Untuk perbandingan R1 banding R2 kita punya 4:9. Kita masukkan ke rumus, kemudian kita olah, kita cari perbandingan T1 banding T2. Kita tarik akar pangkat 2 untuk kedua ruas, kita peroleh hasilnya adalah 8:27. Oke, next kita punya soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan seorang ibu mendorong kereta belanja di atas bidang datar licin dengan gaya tetap F sehingga berjalan dalam selang waktu T. Nah, di sini ada 4 skenario. Ada tabel berisi data-data tentang beberapa variasi massa dan gaya dorong dan waktu. Nah, dari 4 skenario tersebut, berdasarkan tabel di atas, ditanya urutan data yang menghasilkan usaha dari paling kecil ke paling besar. Nah, berikut pilihannya A, B, C, D, atau E. Nah, kita harus menurunkan dulu rumus untuk usaha. Kita mulai dari paling awal. Yang paling sederhana, apabila ada gaya tetap bekerja pada massa tetap, maka berdasarkan hukum Newton kedua, besar percepatannya adalah A sama dengan F dibagi M. Lanjut, untuk usaha atau W, work, rumusnya adalah gaya dikali perpindahan. Nah, ini masalahnya untuk perpindahannya kita harus melihat rumus perpindahan gerak lurus berubah beraturan karena ternyata bendanya dipercepat. Untuk kecepatan awal 0, kita punya rumus S sama dengan setengah dikali A dikali T pangkat 2. Dengan menggabungkan ketiga rumus tersebut, kita dapat punya rumus baru, yaitu rumus gabungan itu W adalah usaha sama dengan F dikali setengah dikali F per M dikali T pangkat 2. Kita dapat sederhanakan sedikit menjadi W sama dengan F kuadrat kali T kuadrat per 2M. Nah, kita dapat hitung 4 kali berturut-turut untuk keempat nilai kombinasi nilai M, F, dan T yang berbeda-beda. Nah, kita sajikan di tabel. Nah, ternyata untuk skenario 1, apabila kita memasukkan F-nya 25, T-nya 4, dan M-nya 40, kita peroleh W-nya 125 Joule. Untuk skenario kedua, ternyata usahanya 60 Joule. Untuk skenario ketiga, usahanya cukup besar, yaitu 1600 Joule. Sedangkan untuk variasi data yang keempat, usahanya 50 Joule. Kita tinggal urutkan dari usaha paling kecil ke paling besar. Berarti yang paling kecil itu yang 50 Joule, yaitu berarti 4. Kemudian yang 60 Joule, 2. Kemudian 1. Dan terakhir 3 yang paling besar. Berarti option yang E. Oke, next kita punya soal lagi. Soal nomor 6. Sebuah bola pejal dengan massa 4 kg terletak di ujung lemari seperti pada gambar, kemudian didorong mendatar sehingga kecepatannya 2 meter per sekon dengan arah kecepatannya horizontal. Kemudian lepas dari tepi atas lemari seperti pada gambar di bawah. Ditanya besar energi mekanik partikel pada titik B, yaitu pada ketinggian 1 meter dari tanah.
Nah, kita dapat mengerjakan soal ini dengan cukup mudah apabila kita mengingat hukum kekekalan energi mekanik. Karena dianggap tidak ada gesekan dan tidak ada hambatan atau gaya drag di udara, maka untuk mencari energi mekanik di B, itu sama saja kita mencari energi mekanik di A. Mengapa kita memakai cara ini? Karena lebih mudah untuk mencari energi mekanik di A. Karena untuk mencari energi mekanik di B, berarti kita harus tahu dulu berapa kecepatan di B. Sedangkan untuk di A, kecepatannya sudah diberikan di soal. Jadi kita sekarang mencari energi mekanik di A. Untuk energi mekanik yang merupakan energi konservatif, terdiri dari dua komponen, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Untuk gaya gravitasi, percepatan gravitasi konstan, berarti EP-nya rumusnya mgh, sedangkan EK rumusnya selalu setengah mv kuadrat. M adalah massa benda, yaitu 4 kg. G-nya percepatan gravitasi, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. H-nya adalah ketinggian relatif dari tanah, yaitu 2 meter. V-nya adalah kecepatan awal, yaitu 2 meter per sekon. Ternyata data-datanya sudah tersedia di soal, sehingga kita dapat masukkan ke rumus energi mekanik di A. Kita dapat hitung sebentar, kita dapat peroleh hasilnya adalah 88 Joule. Nah, tapi yang ditanya itu energi mekanik di B. Tapi kan karena energi mekaniknya tidak berubah, berarti besar energi mekanik di B pun akan sama dengan di A, yaitu option D, yaitu 88 Joule. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Berikut adalah grafik hubungan kecepatan atau V terhadap waktu atau T dari dua buah mobil A dan B. Nah, ini ada dua garis. Garis yang mulai dari titik 0 itu adalah kecepatan mobil A, sedangkan garis yang mulai dari kecepatan awal 36 meter per sekon adalah kecepatan atau profil kecepatan dari mobil B. Nah, diberikan ada 4 pernyataan, diperiksa pernyataan mana saja yang benar. Nah, kita periksa satu persatu. Kita buat suatu tabel yang terdiri dari 3 kolom. Kolom kedua dan ketiga kita isi dengan spesifikasi mobil A dan mobil B. Untuk kolom pertama, kita periksa informasi yang dicek pada pertanyaan atau pernyataan. Pada detik ke-60 kita lihat bahwa ternyata mobil cenderung untuk dipercepat karena kurvanya terus atau garisnya terus menanjak. Berarti untuk mobil A itu masih melaju, mobil B juga masih melaju. Dengan demikian, apabila kita melihat pernyataan pertama yang berbunyi mobil A dan B sama-sama berhenti, nah itu berarti salah karena mobilnya masih melaju untuk kedua mobil. Kita periksa lagi pernyataan kedua untuk percepatan. Untuk kurva V terhadap T, maka nilai percepatan adalah laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Berarti percepatan kita dapat melihat secara singkat, yaitu dari kemiringan atau gradien dari garis. Jadi semakin curam gradien garis, berarti percepatan semakin besar. Nah, kita lihat ternyata untuk mobil A itu cukup lebih curam. Untuk mobil B garisnya lebih landai. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa percepatan mobil A itu lebih besar dari percepatan mobil B. Berarti pernyataan 2 benar. Nah, namun kita perlu mengecek pernyataan 3 atau 4 karena di pilihan itu ada pernyataan 2 dan 3 benar, yang option C, atau yang D, pernyataan 2 dan 4 benar. Kita periksa pernyataan 3. Di sini ternyata kita ingin tahu rute atau jarak tempuh mobil A dan B. Nah, kita tidak perlu menghitung langsung secara detail karena kita hanya membandingkan saja, bukan mencari nilai yang tepatnya. Untuk kurva V terhadap T, maka jarak tempuhnya adalah luas di bawah garis. Nah, kita dapat lihat untuk selang waktu dari 0 sampai 40, maka luasnya di bawah garis B itu akan lebih besar karena itu merupakan luas trapesium daripada luas di bawah garis A yang hanya merupakan segitiga saja. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa luas yang di bawah garis A itu lebih kecil, berarti jarak tempuh A itu lebih dekat. Berarti pernyataan 3 benar karena pernyataan 3 itu berbunyi mobil A menempuh perjalanan lebih dekat daripada mobil B. Berarti kita sudah punya jawabannya, yaitu 1 dan 3, 2 dan 3. Berarti option C. Namun untuk keperluan pembelajaran kita dapat memeriksa juga pernyataan keempat. Oke. Pernyataan keempat itu
mobil A dan B bertemu setelah bergerak 40 sekon. Nah, ini pernyataan ini pun salah karena ternyata kan jarak tempuh mobil A lebih kecil dari mobil B. Berarti mereka untuk supaya bertemu jarak tempuhnya harus sama. Kalau jarak tempuhnya berbeda ya berarti nggak bertemu. Berarti kesimpulannya percepatan mobil A lebih besar daripada mobil B dan jarak tempuh mobil A lebih kecil atau lebih dekat dari mobil B. Kita pilih jawabannya option yang C, yaitu 2 dan 3. Oke, sekian bagian kedua dari materi pra-US Fisika. Kali ini nanti sumbernya akan ditampilkan di bagian deskripsi. Oke, dan untuk pengarangnya juga akan saya sebutkan ya. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe. Apabila ada yang ingin di request untuk materi-materi pembelajaran dapat ditulis di bagian komen, maka saya akan melihat dan memilih untuk materi di video-video berikutnya. Oke, jangan lupa untuk subscribe di channel Justin Leonardo ini. Oke, sekian, selamat beraktivitas untuk semuanya.